Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMasiah, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekiyah juga adalah cara peniupan syofar, terompet tanduk domba jantan seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi 081 997 1577, 081 997 1577. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani mikveh. Dalam bahasa Ibrani dieja mem, kaf, het, he, dibaca mikveh, artinya immersion, pencelupan, baptisan salam. Mikveh, pencelupan, baptisan air. Matius pasal 3 ayat 1-3. Pada waktu itu tampillah Yohanan Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Ayat 5-6, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanan di sungai Yordan. Matius pasal 3 ayat 13-16. Maka datanglah Yesua dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesua menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Elohim." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesua segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Elohim seperti burung merpati turun ke atasnya. Ketika pembaca Alkitab bangsa-bangsa membaca ayat Injil ini, umumnya mereka menyangka bahwa baptisan air dimulai dan dimiliki oleh agama Kristen. Namun sesungguhnya ketika Yesua mendekati Yohanan Hamatbil atau Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, ia sedang mengambil bagian dalam sebuah ritual yang sudah berusia sekitar 13 abad dalam lingkungan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi telah membenamkan orang ke dalam air untuk pembersihan rohani sejak zaman kemah suci Mose di padang gurun. Yohanes dan orang-orang yang bertobat dan berdiri di tepi sungai pada hari itu sedang melakukan sesuatu yang sudah sangat lama mereka kenali, bukan sesuatu yang baru. Yesua juga datang kepada Yohanan yang adalah saudara sepupunya di sungai Yordan dekat Ainun untuk melakukan mikveh atau pencelupan ke dalam air. Hal ini bahkan dicatat dengan jelas, Yesua keluar dari air. Ini sesuai dengan budaya Yahudi yang menjalankan mikveh dengan membenamkan tubuh secara total ke dalam badan air. Dan hal ini tetap dilakukan sampai hari ini. Membaca Injil dengan kacamata sejarah dan budaya, jelas sekali baik Yohanan maupun Yesua hidup dalam Yudaisme abad pertama dan bukan dalam sistem agama Kristen bangsa-bangsa seperti yang kita kenal saat ini. Benar.
kita perlu mempunyai keterampilan membaca Alkitab dengan perspektif sejarah dan budaya umat perjanjian Israel. Bagaimana mikveh atau baptisan air dalam kitab cuci tanah yang disebut perjanjian lama di lingkungan agama Kristen? Saya akan mengomentari istilah perjanjian lama lebih dulu. Istilah ini sesungguhnya diinisiasi oleh seorang yang bernama Marcion yang sangat anti-Yahudi di abad 2. Ia mengajarkan bahwa Tuhan yang mengirim Yesus ke dalam dunia berbeda dengan Tuhan yang mengirimkan Torah kepada bangsa Yahudi. Yang artinya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Untuk ajaran yang janggal ini, Marcion dinyatakan sebagai bidat pada tahun 144. Tapi istilah yang dicetuskannya terus dipakai sampai sekarang. Tekiah lebih memakai istilah Tanakh yang merupakan singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau Torah, kitab nabi-nabi, dan tulisan. Untuk kitab suci Ibrani, yaitu 39 kitab pertama dalam Alkitab kita. Sekarang mari kita lihat Tanakh. Dalam firman-Nya kepada Mose untuk beribadah di kemah suci, Elohim memerintahkannya untuk mengadakan upacara korban dan pemurnian dengan air bagi imam besar Aharon dan anak-anaknya, yaitu para imam pertama. Ini adalah proses yang panjang dan melelahkan yang tertulis dalam Keluaran 29 ayat 1 dan 4. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh rahatsa, membasuh, memandikan, mencelupkan mereka dengan air. Orang-orang Yahudi sejak zaman Moses sudah melakukan mikveh atau baptisan di lingkungan mereka sendiri, bahkan sampai sekarang. Di zaman biblikal, tidak dikenal prosedur konversi atau pindah agama seperti yang dikenal sekarang. Bergabung dengan umat Israel cukup mengikuti perintah-perintah Tuhan yang dilakukan oleh umat Israel secara komunal, tanpa harus melakukan seluruh ritual yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka disebut ger atau jamaknya gerim, berarti kaum pendatang. Kaum gerim, yaitu bangsa non-Yahudi yang bergabung tersebut, bersedia menyembah Tuhan yang esa dalam sistem monoteisme dan bukan penganut politeisme lagi. Orang Israel tidak punya misi apapun untuk mendorong orang non-Yahudi untuk mengikuti kepercayaan mereka. Hal ini disebabkan mereka memahami perjanjian Tuhan dan Israel di Sinai diperuntukkan hanya bagi bangsa Israel. Tetapi dalam perkembangannya, mulai abad 3 sebelum Masehi, di periode Bait Suci II, banyak orang non-Yahudi yang menyatakan ingin bergabung dengan kepercayaan orang Yahudi yang kemudian disebut Yudaisme. Ini menyebabkan kontroversi. Ada yang mau menerima dan ada yang menolak. Namun, umumnya mereka mau menerima. Untuk mengakomodasi keperluan ini, para rabi menyusun prosedur tata cara proselit yang meliputi langkah berikut. Proselit atau pindah agama, ya. Sesudah calon percaya kepada Elohim Abraham, Ishak dan Yakub dan mau menerima Torah, maka ia akan disunat. Sesudah itu ia diberi pelajaran Torah. Kemudian sementara itu luka bekas sunatnya itu sembuh, lalu ia menjalani mikveh atau baptis dengan membenamkan diri 3 kali ke dalam badan air. Ketika ia keluar dari air, ia dinyatakan sebagai bagian umat Yahudi dengan pilihan. Bafli Yevamot 47. Mengapa mikveh yang dipakai sebagai tanda terakhir dalam prosedur menjadi penganut Yudaism? Ya, karena makna yang terkandung dalam mikveh itu sendiri. Mikveh dilakukan di tempat yang banyak air atau badan air. Orang Yahudi melihat permukaan air itu sebagai kuburan. Karena bila orang terbenam ke dalam air, ia akan mati. Sebaliknya, permukaan air itu juga dipandang sebagai air ketuban dalam rahim ibu.
Bila seorang bayi lahir, maka ia harus memecahkan air ketuban itu untuk menghirup udara bebas. Di sini kita bisa melihat orang yang keluar dari air itu dikiaskan sebagai bayi yang keluar dari rahim ibunya. Dan dengan cara yang melihat seperti ini, kita di sini melihat ada kecemerlangan cara berpikir umat Tuhan ini. Mereka sudah bisa melihat permukaan air yang sama dari dua paradigma yang berbeda. Dengan paradigma itu, maka pelaksanaan mikveh itu terdiri dari dua tindakan pokok. Pertama, membenamkan diri ke dalam badan air. Dan kedua, keluar dari badan air. Tindakan membenamkan diri ke dalam badan air sebagai kuburan melambangkan mati terhadap dosa. Kehidupan lama yang duniawi, hidup dalam kedagingan yang tidak murni dan belum mengenal Tuhan. Masuk ke dalam air artinya semua itu sudah mati dan dikuburkan. Yang kedua, tindakan keluar dari badan air sebagai air ketuban dalam rahim ibu bermakna lahir baru, bangkit dalam kehidupan yang baru. Gambaran kebangkitan dalam kehidupan baru dalam Yesua sesudah mikveh ditegaskan oleh Rabi Shaul Paulus dalam Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Mesias telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Gambaran mikveh dalam makna kelahiran baru digunakan oleh Yeshua HaMashiach ketika ia berbicara kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesua menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nikodemus adalah seorang pemimpin Farisi yang seharusnya memahami mikveh yang mempunyai makna yang sejajar dengan kelahiran baru secara rohani. Tetapi ternyata ia justru melihat lebih pada aspek fisik kelahiran dari rahim ibu. Padahal Yesua memaknai kelahiran baru pada peringkat rohani ketika ia berkata dalam Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jelas sekali, walaupun konsep mikveh mengandung aspek kelahiran kembali secara rohani, di abad pertama, pemahaman para rabi Israel yang diwakili oleh Nakdimon atau Nikodemus masih terbatas pada keadaan baru akibat satu posisi dalam satu jabatan rohani dalam komunitasnya, dan bukan secara tepat dalam kerajaan Elohim seperti yang dimaksudkan oleh Yesua. Di sini kita melihat bahwa kedatangan Yesua membawa pengertian yang lebih dalam terhadap ritual yang sudah dikenali oleh Yudaisme di abad pertama. Kelahiran dari atas dalam Yohanes 3 ayat 3 dimaksudkan kelahiran dari Tuhan, lahir dari roh, sehingga mempunyai dimensi rohani untuk memasuki kerajaan Elohim. Karena itu, Yesua terkendala untuk menjelaskan hal-hal rohani yang lebih dalam kepada Nakdimon atau Nikodemus. Namun hal ini merupakan sentuhan Mesias kepada Nakdimon sebagai anggota Sanhedrin, sehingga ia menjadi percaya dan kemudian menjadi seorang murid Yesua yang setia. Bagaimana doa yang diucapkan sebelum pelaksanaan mikveh atau baptisan air? Mikveh adalah tindakan iman. Karena itu doa sebelum pelaksanaan mikveh penting karena menyatakan iman orang yang melakukannya. Ia perlu mengakui kesalahannya dan tekadnya untuk percaya kepada Adonai Elohim dengan menaati ajarannya. Dan ia bersedia agar kehidupan selanjutnya sesudah mikveh akan dipimpin oleh Adonai Elohim. Lalu Rabi atau hamba Tuhan yang memimpin mikveh akan mengucapkan doa berkat mikveh sebelum pelaksanaan mikveh dengan memakai nama Adonai Elohim. Doa berkat selengkapnya dalam bahasa Ibrani adalah bagi berikut. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bimizvotav
Vetsifanu al-Hatefilah. Diberkatilah Engkau, Adonai Elohim kami, Raja semesta alam, yang oleh perintahnya memerintahkan kami untuk melakukan pembenaman. Amin. Tetapi bukankah Yesua memerintahkan untuk membaptiskan bangsa-bangsa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ya, benar. Karena itu bagi kaum Mesianik ada tambahan Besem, Ha'af, Haben, Ruach HaKodes, sehingga lengkapnya menjadi Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesyanu bimetvota vetsifanu al-hatefilah beshem ha'af haben Ruach HaKodes. Diberkatilah Engkau, Adonai Elohim, Raja semesta alam, yang oleh perintahnya memerintahkan kami untuk melakukan pembenaman ke dalam air, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Atau ada juga yang memakai nama Yeshua HaMashiach pada posisi anak, sehingga doa sebelum mikveh menjadi Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesyanu bimetvota vetsifanu al-hatefilah beshem ha'af Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Amin. Pemakaian nama dalam berkat mikveh menyatakan bahwa kehidupan selanjutnya dari pelaku sesudah mikveh akan dipimpin oleh nama yang dipakai dalam doa berkat tersebut. Jadi dalam doa berkat mikveh bagi pengikut Yeshua HaMashiach, kehidupan mereka akan dipimpin oleh Beshem, Ha'af, Haben, Ruach HaKodes, dipimpin oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa berkat mikveh para rasul dalam Kisah Rasul mengesankan hanya memakai nama Yeshua HaMashiach seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yeshua HaMashiach untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dengan adanya varian nama yang dipakai dalam doa berkat baptisan, ada juga yang menanyakan apakah semuanya itu sah. Ya, sah saja. Pemakaian nama dalam doa berkat mikveh berarti bahwa nama yang dipakai dalam doa berkat itu yang akan memimpin kehidupan baru dari pelaku baptisan air yang bersangkutan. Kehidupan barunya dipimpin oleh Tuhan sendiri dengan berbagai ungkapan senada, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau Yeshua HaMashiach. Apakah pemakaian nama Yeshua HaMashiach saja cukup tanpa menyebut nama Bapa dan Roh Kudus? Para rasul memakai formulasi itu tentu karena Mesias yang disebutkan di dalam doa mikveh. Itu ya, kalau dilihat secara teologis, Yeshua itu datang ke dalam dunia untuk menyatakan Bapa. Misalnya tertulis dalam Yohanes 1 ayat 18. Kemudian Roh Kudus dikirimkan oleh Bapa kepada orang percaya dalam nama Yeshua, Yohanes 14 ayat 26. Jadi nama Yeshua dapat mewakili baik Bapa maupun Roh Kudus. Bagaimana Gereja Kehillat Mesianik Indonesia memakai nama Tuhan dalam doa berkat mikveh? GKMI mengintegrasikan keduanya dengan perulangan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yeshua HaMashiach. Ini sekaligus menghindari kontroversi yang tidak produktif. Saat Yesua dibaptis oleh Yohanan Hamatbil di Sungai Yordan, formula apa atau formula yang mana yang dipakainya? Apakah ia melakukan mikveh dengan menyebut namanya sendiri atau bagaimana? Yeshua HaMashiach melakukan mikveh dalam tatanan Yudaisme abad pertama. Jadi Yohanan Hamatbil, Yohanes Pembaptis, dipastikan memakai doa berkat mikveh dalam Yudaisme dengan menyebut nama Adonai Elohim. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesyanu bimetvota vetsifanu al-hatefilah. Dengan cara baptisan apa ia dibaptis? Yesua dibaptis dengan cara baptisan mikveh Yahudi, dengan cara membenamkan dirinya sendiri ke dalam badan air sepenuhnya sebanyak 3 kali. Dan bukan hanya kaki
yang menjejak di air, lalu kepalanya dikucuri air seperti yang terlihat dalam lukisan pelukis Italia terkenal Andrea da Verrocchio dan Leonardo da Vinci di abad 15. Lukisan itu dibuat dari perspektif pelukis Katolik Roma bangsa Italia. Orang Kristen bangsa-bangsa melihat Yesus dibaptis dengan cara itu biasanya diam saja karena cara baptis itulah yang dikenal mereka. Tetapi orang Yahudi yang melihat lukisan seperti ini segera menolak Yesus sebagai orang Yahudi karena cara baptisan itu menunjukkan bahwa Yesus sudah masuk menjadi penganut agama Katolik Roma dan meninggalkan Yudaisme. Lukisan seperti ini membuat buram latar sejarah dan budaya Yeshua HaMashiach yang adalah seorang Yahudi ketika dia menjadi manusia. Benar, penjelasan seperti ini perlu ada di ruang publik untuk diketahui oleh orang percaya yang perlu diperlengkapi dengan sejarah iman kita secara akurat. Selanjutnya, bila kita membaca Torah dan Injil, terkesan ada beberapa macam mikveh atau baptisan. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan? Ya benar, di lingkungan Yudaisme abad pertama ada sedikitnya 5 macam baptisan atau mikveh. Pertama, mikveh tobat. Bagi orang yang sudah menyadari dosa pelanggarannya dan mau meninggalkannya. Yohanes Pembaptis melakukan mikveh jenis ini dalam agama Yudaisme yang sama. Jadi orang-orang yang dibaptiskan oleh Yohanes tidak pindah agama jadi Kristen. Bisa dilakukan ini berulang-ulang kali sesuai dengan apa yang diingininya. Jika ia ingin membuang sesuatu karakter yang kurang baik atau tidak baik, dia bisa melakukan baptisan mikveh tobat ini untuk menandai bahwa dia sudah mengakhiri semuanya itu. Setiap orang dapat melakukannya secara pribadi. Yang kedua, mikveh nidah. Bagi wanita sesudah masa menstruasi atau haid bulanan. Dalam bahasa Ibrani itu disebut nidah. Jadi kalau masa bulanannya berakhir, ya itu dia melakukan mikveh. Itu dalam Imamat 15 ayat 19 sampai 21. Keadaan lama yaitu sel-sel darah yang mati itu berhenti dan berganti dengan keadaan yang baru. Dilakukan secara pribadi. Ketiga, mikveh pernikahan. Bagi calon mempelai pria atau wanita sehari sebelum mengucapkan janji nikah atau ketubah melakukan mikveh secara pribadi. Keluaran 19 ayat 10, Israel dibasuh sebelum menerima ketubah juga di Sinai. Ini dilakukan secara pribadi. Yang keempat, mikveh pindah agama atau proselyt. Bagi bangsa-bangsa yang mau menjadi penganut agama Yahudi dipimpin oleh rabi yang bersangkutan. Yang kelima, mikveh menjadi murid Yeshua HaMashiach. Yeshua memerintahkan mikveh jenis ini, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 21, namun bukan untuk mengikuti Yudaisme dalam arti proselyt penuh, tetapi untuk menjadi pengikut Mesias, menjadi murid-muridnya. Hidup yang lama berlalu, hidup yang baru telah terbit, dipimpin oleh hamba Tuhan atau rabi mesianik yang memimpin upacara itu. Sahabat RPK, dari penjelasan tadi, mikveh atau baptisan air yang dikenal oleh orang Kristen bangsa-bangsa pada umumnya adalah mikveh menjadi murid Mesias. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Mesianik GKMI disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu I Am a New Creation. Aku adalah ciptaan baru oleh Steve Kuban. Tidak ada lagi penghukuman, di sini dengan anugerah Tuhan aku berdiri. Benar, di dalam Mesias Yeshua tidak ada lagi penghukuman. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadia mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yeshua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.
good evening, everyone. Are you ready to praise the Lord? Let's stand up together and sing. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing, my love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. And I will praise you, Lord. Yes, I will praise you, Lord. And I will sing of all that you have done. A joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing, my love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. And I will praise you, Lord. Yes, I will praise you, Lord. And I will sing of all that you have done. A joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. Let's have all the ladies sing now. I am. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. All the brothers together. My Lord